Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I am Rahayu. Jadi saya di sini akan membahas artikel yang berjudul Analisis Kebutuhan Pembelajaran Sejarah di Era Digital yang ditulis oleh Bahtiar Afwan, Nunuk Suryani, dan Denny Triardianto. Saya akan membahas beberapa poin-poin penting yang ada dalam artikel ini. Yang pertama, langsung saja mengapa penelitian ini harus dilakukan? Karena artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan media interaktif sebagai kebutuhan pembelajaran sejarah di era digital. Dan poin selanjutnya, beberapa teori yang mendasari berkaitan dengan topik penelitian ini adalah salah satunya teori konstruktivisme. Kenapa teori konstruktivisme ini sendiri? Karena menurut Jean Piaget itu sendiri, teori konstruktivisme ini menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya, dan penerapan dalam pembelajaran sejarah itu sendiri. Teknologi digital memungkinkan siswa untuk terlibat dalam pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif. Misalnya, penggunaan simulasi sejarah dan proyek kolaboratif online dapat membantu siswa membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang peristiwa sejarah. Dan poin selanjutnya adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini sendiri adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, menggunakan observasi, wawancara, dan angket kuesioner seperti itu. Dan instrumen yang digunakan itu sendiri seperti yang saya sudah sebutkan tadi, menggunakan observasi, wawancara, dan angket kuesioner. Poin selanjutnya yang akan saya bahas adalah analisis data, prosedur yang digunakan untuk menganalisis data. Jadi, tahap pelaksanaan dalam penelitian ini adalah yang pertama, melakukan pengumpulan data observasi motivasi peserta didik dalam pembelajaran sejarah. Metode dalam pembelajaran sejarah, media pembelajaran yang dipakai oleh guru sejarah, serta tanggapan peserta didik mengenai pengembangan media interaktif dalam proses pembelajaran agar mengetahui pelaksanaan dan media yang digunakan dalam pembelajaran sejarah selama ini. Dan yang kedua, melakukan wawancara guru mengenai melakukan dokumentasi peserta didik, yaitu silabus, RPP, dan permasalahan polisi yang dilakukan. Dan yang ketiga, melakukan dokumentasi peserta didik, yaitu silabus, RPP, dan nilai hasil belajar. Dan langkah yang terakhir, yang keempat, adalah melakukan interpretasi berdasarkan analisis permasalahan, kebutuhan, dan menarik kesimpulan. Poin selanjutnya yang akan saya bahas adalah temuan dan pembahasan hasil utama dan interpretasi. Dan yang pertama adalah motivasi peserta didik terhadap pembelajaran sejarah. Hasil identifikasi angket kebutuhan peserta didik yang berjumlah 20 siswa menunjukkan 4 siswa tidak termotivasi dengan persentase 20%. Peserta didik kurang termotivasi berjumlah 10 siswa dengan persentase 50%. Peserta didik kurang termotivasi berjumlah 10 siswa dengan persentase 50%. Peserta didik termotivasi berjumlah 5 siswa dengan persentase 25%. Dan peserta didik sangat termotivasi dengan persentase 5% terhadap proses pembelajaran sejarah. Maka hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran mata pelajaran sejarah yang selama ini dilakukan
di sekolah kurang memotivasi peserta didik. Identifikasi hasil angket kuesioner kebutuhan peserta didik dengan jumlah 20 siswa menunjukkan penerapan metode pembelajaran oleh guru sejarah selama ini dalam proses pembelajaran menjawab menggunakan metode diskusi dengan jumlah 5 siswa dengan persentase 25% dan 11 siswa dengan persentase 55%, bermain peran 2 siswa dengan persentase 10%, dan peserta didik yang menjawab menggunakan bermacam-macam metode dalam pembelajaran berjumlah 2 siswa dengan persentase 10%, seperti itu. Tanggapan peserta didik mengenai pengembangan multimedia interaktif dan pembelajaran sejarah. Jadi berdasarkan hasil identifikasi angket kuesioner kebutuhan peserta didik dengan jumlah 20 siswa, tanggapan mengenai pengembangan multimedia interaktif antara lain: 1 siswa menjawab tidak setuju dengan persentase 5%, 2 siswa menjawab kurang setuju dengan persentase 10%, 4 siswa menjawab setuju dengan persentase sebanyak 20%, dan 13 siswa menjawab sangat setuju dengan persentase 65%. Jadi pembelajaran sejarah perlu melakukan beradaptasi dengan era digital saat ini, yaitu dengan melakukan pengembangan media pembelajaran yang inovatif. Salah satu solusi dalam menjawab permasalahan pembelajaran sejarah adalah dengan mengembangkan media pembelajaran sehingga pembelajaran sejarah lebih menarik dan bermakna. Dan kesimpulan dari artikel ini adalah berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran sejarah masih sangat kurang. Hal ini dilihat dari hasil angket kuesioner kebutuhan peserta didik, sehingga peserta didik dan guru didik yang masih di bawah KKM 75 yaitu 72, sehingga peserta didik dan guru mengharapkan adanya solusi dalam mengatasi permasalahan pembelajaran sejarah yang terjadi. Pengembangan media inovatif menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut sehingga motivasi dan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran sejarah dapat ditingkatkan, seperti itu. Dan jadi poin terakhir yang ingin saya bahas adalah menurut pandangan sudut pandang saya sendiri terkait artikel ini, bahwa artikel ini menunjukkan atau memperlihatkan terhadap kita betapa pentingnya media interaktif untuk proses pembelajaran di kelas, karena seperti yang kita lihat, pembelajaran sejarah membosankan jika hanya terpaku kepada buku atau seperti ceramah saja. Akan tetapi jika menggunakan media interaktif akan lebih menarik dan siswa akan lebih semangat dan termotivasi untuk belajar sejarah. Seperti itu, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.